bertemunya di sini, yaitu sehubungan adanya statement-statement yang kurang menyenangkan, dan kita sebagai pendiri daripada Laskar Betawi ini merasa terusik. Karenanya apa? Tidak diajak bicara. Oleh karena itu, ya saya sengaja. Memang ini keinginan saya mengajak untuk bertemu sesama pendiri. Bagaimana akan saya mintakan pendapatnya tentang hal penunjukan jabatan yang telah diminta oleh anggota kita. Namun menurut saya ini kemauan dia ini di luar daripada real, di luar daripada organisatoris Laskar Betawi kita. Dan cara-cara ini yang saya tidak dapat. Karena di sini lebih mekanismenya lebih mengarah ke premanisme. Jadi berdasarkan tunjukan, pilihan tunjuk. Nah, ini sudah kayaknya saya lihat ini sudah ini udah kebablasan. Iya, artinya ini udah terkontaminasi oleh beberapa rekan kita, sehingga beliau menyetujui penunjukan ini, kemudian mendukung. Itu yang saya tidak sependapat itu. Maka dalam hal ini bertemunya kita di sini, saya ingin pertama saya kembalikan dulu bagaimana permasalahannya kepada rekan-rekan semua di sini tentang pendapatnya. Itu kalau saya nanti mungkin sisanya aja dah, baru saya pendapat saya kan gitu. Mungkin yang pertama saya silakan Bang Ika dulu bagaimana pendapat dan dalam ini. Silakan Bang Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sendiri. Selama perjalanan ini kita Laskar Betawi sudah berjalan 2 tahun selama tidak ada gerakan-gerakan, dan keabsahan kita juga belum jelas sampai sekarang. Walaupun kita ini telah mengurus SK Menkumham atau pendirian, tapi kita semua ini belum ada di SK-kan sebagai memiliki jabatan di struktur. Ketua umum sendiri pun juga belum ada SK-nya. Jadi kalau ketua umum membuatkan SK itu tidak sah, karena dia SK-nya sendiri buat dia belum ada Laskar Betawi gitu. Nah selama ini kan yang kita tahu dari kawan-kawan kita ini kan sebenarnya kita ini dari kumpulan dari elemen-elemen ormas-ormas yang ada waktu kita bersatu bersama-sama. Nah sekarang kan kita selama perjalanan ini kita ada lihat kawan kita satu ini yang namanya Herman, pas di pertengahan masuk di pengurusan Laskar Betawi kayaknya tiba-tiba selalu ingin mengambil alih di jabatan yang tinggi gitu, terlalu ngotot gitu dia. Tentu dia punya kepentingan saya rasa gitu kan. Ya betul. Tapi sekjen itu menurut dianggap secara lisan bukan secara tertulis lisan. Dan dia mendengung sana sini sekjen. Nah kita kan sebagai orang Laskar Betawi kalau di sekjen ya bukan apa-apa, kita kan tahu kemampuannya dia, potensi dia. Maka saya mau ketemu itu berunding berapa kali bagaimana, saya juga nggak ngerti teman bagaimana. Kita pecat, kita ribut sama teman dia enak. Saya bikin sama ketum kasih cara halus, kita kasih tugas. Yang saya bikin surat dari teman-teman itu tugas diserahkan, ternyata dia nyerah di situ. Dia nggak bisa buat itu, diserahkan ke Rahman langsung. Berarti Rahman yang sekjen, itu juga secara lisan. Dia datang, ada saya Bang Ike, sekarang si Rahman menjadi sekjen, serahkan untuk ini semua. Dan saya akan menjadi panglima, tapi itu anjurannya Rahman. Anjuran dari Bang Rahman Ustaz. Ya udah, saya diam, cuma ini prinsipnya itu harus izin dari Dewan Pendiri dan disetujui ketua umum kita juga langsung gitu kan. Nah mulai sekarang ini dia udah menemukan panglima walaupun dia SK-nya belum ada, menemukan panglima. Nah sekarang waktu kita tugaskan si Rahman bikin struktur, Rahman serahkan ke saya, kasih lihat, baca depan ketum, saya kaget. Di situ ditulis Panglima Herman. Di jabatan struktur ada panglima, ada ketua departemen keamanan atau bidang keamanan itu jabatannya panglima panggilan luas. Yang disebut panglima itu struktur TNI ada di orang ada panggilan biasa aja. Dan saya cari namanya Guterres, kalau di Gense diterima di mana? Ada di Dewan Penasehat. Saya tanya Bang Rahman, ini bisa begini nih udah ngomong sama Guterres? Udah. Oh. Iya benar. Dan udah izin sama Guterres. Saya maksud saya ngomong tidak. Saya kata khusus saya ketemuin Guterres di lokasi, saya tanya belum, saya tanya masa Rahman Nur kan belum semua begini. Lah ini kok bisa begini?
Saya dipanggil ketemu lagi terus ngobrol, gimana ini ketua berisnya bagaimana? Ya pokoknya sekarang ini, Herman mau jadi panglima, silakan aja asal izin sama Guterres yang punya jabatan. Kalau Guterres melepas jabatan dia sebagai panglima dan Herman jadi, silakan kita dukung karena Guterres memberikan kan. Tapi kalau Guterres tidak memberikan, mundur Herman, nggak boleh memaksakan. Tapi sekarang saya lihat Rahmat ini kayaknya memaksakan diri supaya Herman jadi. Apalagi sekarang mau ketum, seperti kejadian tadi tuh, ketum buru-buru takut karena ketemu dikeroyok sama 3 orang manggil saya. Jadi kayaknya nggak tahu ada kepentingan apa sih Rahman juga kenapa sama Herman. Nah sekarang saya bilang kalau komunikasi ini kan memang sebenarnya karena kita nggak ada MPT, nggak ada majelis kehormatan tinggi, dewan-dewan pendiri yang harus bertindakan. Kita menentukan walaupun sekjen menyusun struktur, tapi penentuan akhir ada di dewan pendiri untuk penempatan orang-orang di struktur. Kita setuju apa enggak? Kalau dewan pendiri udah setuju, baru kita kasih ketua umum setuju. Jadi jangan langsung ketua umum aja, mesti dewan pendiri lihat dulu dong. Gitu. Nah ini loh yang sekarang makanya masih dilema karena Rahmat mengebuli ketum supaya Herman menjadi panglima. Dan saya tahu banget walaupun nanti kecil umumnya Bang Guterres tidak akan melepas jabatan panglima karena merasa dari awalnya yang mendirikan Tanah Matra Malu segala macam kan memang pantas lah kita sebagai panglima. Herman langsung di pertengahan aja tiba-tiba enak banget udah jadi laskar mau masuk ke tengah gitu aja kan. Nah itu harus dipecahkan. Maka saya minta di sini ketegasan langsung aja dari panglima Guterres. Kalau Herman apa Rahmat ngomong tidak, jawabannya tidak aja. Nggak usah ngomong apa tidak gitu. Ini karena dari kita. Gitu. Jadi jangan ngambang, kalau ngambang itu pikirannya dia bagaimana dari mana. Dan kita juga perlu ketemu ketua, biar ketum tahu kalau kita bilang panglima tolak yang menjadi panglima, tapi panglima belum bicara sama ketum, makanya saya nggak ada ngada sama ketum gitu kan. Tapi kalau dari dengar mulut panglima sendiri, mungkin oh ya. Karena ketum jadi tadi juga udah sempat udah sempat sakit kan saya ngomong, mesti masuk begitu ketum. Wah saya potong langsung saya ngomong. Nah nggak bisa. Oh ya udah kalau itu wakil aja. Kita berbalik lagi pas masukin omongan kalau mau jadi wakil aja gitu ya semua terserah. Saya bilang pokoknya fungsinya mau ambil jabatan orang yang kita udah komitmen sama kita sebagai panglima izin sama dia, kalau diberikan silakan, kalau nggak mundur. Begitu saya siswa aja. Emang kalau kita lihat dari kemarin kan ya sebenarnya kasarnya nih jangan sekali ada virus. Ada virus. Jadi begini ya, selama perjalanannya di kemarin menutup golakan begitu, ketua umum sempat emosi langsung kan? Sempat emosi langsung kan, ingat ya? Ini virus, harus kita pecat. Sampai ngomong itu, maksudnya Herman nggak sekjen, nggak apa-apa, keluarin dari anggota pun juga. Ngomong itu ketum tadinya. Ya, kalau ada macam-macam. Karena waktu rapat itu kan dia argumen ketum, makanya jaraknya itu tinggi juga kan. Saya melawan terus. Akhirnya dia mengadu domba Mas Sucit, silakan dia bilang. Jadi aduin bahwa gini-gini sama Ambon supaya si Rahmat tuh hantam saya sesuci dulu kan. Karena saya nolak ke situ, saya bilang nggak bisa. Panglima kita mesti orang Betawi, sebenarnya kita orang Ambon. Karena Sucit itu dia. Tapi sekarang udah clear masalah itu, udah clear. Sucit udah tahu diri dan sekarang juga udah direkrut sama Forum Blon Adinda. Jadi Panglima di Forum Blon di situ. Nah ini sampai sekarang makanya kita bingung nih. Sekarang hitungan matematik kita, kalau si Herman bisa tolak, itu tolak sudah jelas, dia pasti bikin gerakan manuver. Tapi saya yakin nggak bakal pengaruh kalau kita solid, kita kompak itu aja. Karena sila-sila sekali terkubu-kubuan, itu sila terbelah dua. Kemarin emang saya sempat malas datang ke ketum, saya keluar. Karena sila kubu dari Herman banyak banget udah. Makmur, Hasan, Mahfud, semua tuh. Saya tuh mengetin yang lawan dua. Saya mau diadu sama Ambon, mau diadu segala macam yang lawan tersebut. Tapi sekarang setelah saya lihat di dalam, ternyata semuanya udah mulai diajar semua Herman, udah terbuka matanya. Itu alhamdulillah di situ. Jadi saya lihat Hasan juga udah gitu, Herman udah malas, semua mau dia gitu. Nah sekarang yang tinggal nempel sama si Herman terus yang A, B, B itu Mister Ujang gitu yang sekarang kita lihat sama dia. Kita sih bukannya terlalu mengecilkan orang, ya kita kalau dikasih kesempatan. Kalau dia mau jadi waktu di sekjen itu sudah kasih kesempatan. Kalau dia bisa silakan, terus kalau nggak bisa mundurkan diri sebagai sekjen. Nah ini jadi panglima, ini kan ada orang jabatannya, kecuali nggak ada orang. Jadi nggak ada kesempatan. Kalau Guterres bilang tidak, udah nggak ada kesempatan, mundur aja. Itu aja. Sementara sampai itu. Saya sampaikan terima kasih. Terima kasih mengenai pendampingnya. Jelas saya dengar bahwasanya kita pribadi ini sudah tidak menyetujui. Ya. Oke, saya terima. Terus saya lempar ke Bang Mata, silakan gimana pendapatnya. Silakan.
sembuh ya sakit lagi gara-gara kita begini. Itu ada problem ya. Dan masih ada sekalian sendiri ketahui. Tapi situasi yang ada kita juga lebih bijak sana. Ya seperti tadi kabar yang diceritakan kalian dan sebelumnya saya sudah sebagai salah satu pendiri dan penggagas ya merasa nih organisasi kita nih kecil tapi kok baru mulai tumbuh kok ya ada aja masalah ini yang jadi kadang-kadang jadi pusing juga. Harusnya kita udah bergerak luas ya, nama udah mulai berkibar. Ya udah kita solid aja gitu kan, jangan kedebak-kedebuk mulu ya, walaupun istilahnya secara lisan. Artinya di sini juga perlu kedewasaan kita semua ya, memang udah masuk struktur yang kita setuju gimana ya, jalan aja dulu, jangan ini kota-ganti. Saya ini kadang-kadang sampai kenyang juga nih Bang Eka, dengar dari awal dari sebelum bentuk akte pendirian segala macam. Ya emang kan dari dulu saya udah waspadai itu, mereka dari satu itu gampang ganti orang. Ya kan dulu saya pernah di Forum juga saya pernah semprot. Saya ganti-ganti mulu, kan itu jadi apaan? Begitu. Ya kan? Kita yang diri ini ganti-ganti mulu, tersebut si Anu. Nah, perkembangan itu kadang-kadang saya juga jadi malas juga. Artinya karena juga saya punya aktivitas lain organisasi. Jadi saya, ada sikap sebetulnya masuk aja. Beribadah kalau secara kekuasaan batin kita diri kita yang penting kan udah mendirikan tuh untuk dia kan jalanlah biar maju di barang gitu, sebetulnya enak kita dengar. Jangan ya rezekinya sih walaupun belum kebagian biarin dah, kali suatu saat ada kebagian kali gitu kan, kita senang aja gitu. Ini hasil bolehan kita kalau bilang begitu ya kan, bolehan istilahnya kalau ada kita boleh nemu nih kita yang bikin nih istilahnya kan gitu. Sekarang tinggal bikin bagaimana baiknya. Ya kalau dibilang masa persetujuan, ya persetujuan yang model bagaimana, orang dari ini juga dibentuk ini dari awal ini ya kan udah dibentuk dulu sampai selesai dijalanin satu periode bagaimana, kan harusnya begitu organisasi. Jangan satu periode aja belum, satu periode itu kan 5 tahun misalnya kan. Kalau kita mau mengacu kepada klausul daripada organisasi masa 5 tahun. Pada 25 tahun nanti baru kita adakan apa namanya semacam musyawarah besar atau kamar atau kongres atau apalah gitu namanya. Dan permajaan baru struktural per 5 tahun. Ini baru melangkah banyak sekali di sana sini ya, ada timbul konflik-konflik kecil. Saya pikir ya perlu juga kita kebijakan yang tegas, karena memang diatur dalam satu organisasi massa itu bahwa pendiri itu berhak maju atau namanya ya berkegiatan, namanya orang yang diriin yang punya logikanya aja, yang diriin apapun dia berhak apa namanya mengusulkan bahwa ini mesti bagaimana, mesti bagaimana. Saya pikir itu aja, jangan ada nanti yang paling penting itu ya yang udah jadi si A jadi siapa atau si B jadi siapa ya jalanin aja dulu aturan. Ya, seperti teman-teman kita yang mau baik saya sini ya, beliau dari pertama memang jabatannya kita setuju kan itu ya memang cocok lah istilahnya. Kalau mungkin kemarin ada masalah kesehatan kan udah selesai, biasa orang. Saya juga lagi sakit kayak gini.
Artinya jangan menjadi orang, kalau ada orang kena permasalahan terus toko jabatan orang ini. Iya. Dibunuh ya. Tapi bentar ya, lagi ya. Tapi itu jadi jangan ya yang kita kan daripada tua ini kan daripada dewasa. Dan bersikap yang baik. Ya sementara barangkali kalau memang diperlukan ya ada rapat ini bikinlah semacam pada menjadi bikinlah apa namanya dokumennya bahwa rapat hari ini sesungguhnya ingin menetapkan sesuatu yang sudah ada menjadi dilanjut saja sebagai siapa si B tapi lanjutin aja dulu ya kita lihat perkembangan ke depan itu lainnya bagaimana karena yang mau dibakukan yang mana kita harus jadi sikap juga siapa menjadi apa ya kan gitu biar jelas jangan nanti itu udah disetujui terus berubah-ubah lagi kapan kerjanya kita ya kan harusnya kan dari sejak awal beberapa bulan itu waktu itu kita udah bentuk cabang-cabang di mana-mana ya gitu dan beberapa baru terbentuk karena ya kita dalam ada aja masalah iya harusnya udah gitu udah dibentuk udah berjalan kita bergerak apa yang mesti kita lakukan ya terutama kita cabang-cabang kemudian juga atribut yang kita banyakin terus publikasi ya kan kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira gayanya dikit orang pada lihat kita itu poin utama ormas itu eksistensi di masyarakat namanya organisasi masyarakat banyak yang tahu nah organisasi kita jadi ngetop kan gitu otomatis dibutuhkan oleh pemerintah untuk ya lakukan pembinaan ini belum apa-apa ya kota ganti mulu ini gimana kita mau maju ya kan mau eksistensinya sampai di mana kita ini harus jelas kalau saya prinsipnya gini sekarang yang paling terakhir yang harus kita kasih ini kita sama-sama aja siapa mau jadi apa ya tapi yang udah ada udah nggak usah digonta-ganti sementara yang kemarin itu kan cuma masalah dan ada yang belum clear betul nggak Pak? Ya, sekian ini sekarang ini yang kita setuju ini siapa kira-kira? Ya kita coba aja itu, ya sudah, biar dia bekerja, gitu loh. Jangan udah baru mau mulai bekerja, baru dapat vitamin dikit-dikit, udah, anu lagi, gue jadi anu ya. Kapan mulai nyanyinya kalau kata gokil ini ya kan? Hah? Latihan mulu. Kalau latihan kan gitu, harusnya megang kita dulu, megang tulingan ini, megang tulingan. Kapan kita mau show, ya kan? Lah iya, sekarang si A sebagai siapa? Jalan sekarang apa? Ya udah layanan itu, Pak, fokus di bidangnya, ya kan? Itu aja, sama-sama kita memperbesar ibadah. Poin itu kalau memperbesar organisasi ya atribut banyakin, anggota banyakin, ya kan aktivitas cari. Setelah anggota banyak kan, sopo segala macam, baru artinya kita dapat. Itulah dari target kegiatan kita ini. Antara lain yang pemberdayaan anggota, struktur dan anggota, kemudian juga memberikan kontribusi minimal bantuan keamanan atau apa kepada masyarakat. Masyarakat dan masyarakat kita minimal yang paling dekat dengan kita dan sekitarnya. Sekitarnya di sekitar anggota, di sekitar pengurus itu jadi melebar. Tapi strukturnya udah masuk, jangan gonta ganti mulu, itu. Dan kalau bisa ya, kalau tadi mau itu bilang ada macam segalanya, kalau bisa jangan catatan. Kecuali kalau orang luar yang memang nyata dia ada kali seperti gaya gimana kita nggak setuju. Karena kalau macam itu, kita nggak setuju, apalagi ya caranya sama juga kelihatannya. Ya kita nggak setuju apa? Ya ini kan suka nggak suka ini terbentar ini organisasi ras ya kan kita ini organisasi etnis bukan multi etnis organisasi massa yang mengamankan salah satu etnis di Indonesia setelah kita di ibu kota yang memang latar belakang itu adalah di
prinsipnya Pak, sebenarnya jangan sampai eksistensi kita kalau ini ke depan di Jawa ini ya tidak dihargai misalnya atau kurang dikurangi program masa itu. Dan di samping itu pula kerjasama di berbagai bidang sosial politik dan ekonomi terutama tambah dengan keamanan dan lain-lain agar program kita ini bermanfaat bagi struktur, bagi anggota dan bagi masyarakat. Saya rasa itu aja Bang. Dan sekarang kita cari jalan tengah. Ya kan tadinya kita udah pada bareng-bareng sama-sama. Ya sama-sama aja lagi kita usul bagaimana ya kalau bisa satu pun salah satu ya karena begini saya alami kalau orang kadang-kadang kita istilahnya dalam salah satu boleh dikatakan merupakan orang tua lah temen 1000 orang aja masih kurang kalau bisa musuh satu aja kebanyakan gitu. Jadi ketika kita mengambil tindakan, apalagi kalau ormas kita ini memang baru mulai dan juga anggotanya sudah cukup lumayan. Ketika kita akan mengambil tindakan yang walaupun kita memang harus tegas, tapi ketika kita ambil tindakan istilahnya tragis, istilahnya ya otomatis suka nggak suka langsung secara nggak langsung dia akan jadi kontraproduktif orang kita. Minimal dia jadi gede kan kalau orang muda bilang, wah ya gede dong rombongan dia tuh, misalnya, otomatis dia jadi musuh lama-lama kan kesel. Kita juga mau gitu. Kalau perlu yang orang-orang lain kita tampung di kita. Dan cuman itu lain kali itu ya kita ini badan berdiri memang harus kompak. Setiap ada yang orang kita rekrut, ya dia itu posisinya ya kita akan menjadi anggota kehormatan, bukan mengurus kehormatan. Ini kejadian kita dari awal itu setiap ada pendatang yang baru bla 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 kita akan jadi pengurus kehormatan, harusnya enggak. Anda jadi anggota kehormatan. Ya apalagi dia orang kita bisa bersama-sama. Sekarang ini Jakarta oke. Kita kadang-kadang ya mata. Ya kalau orang Betawi juga ngomong ke kita ya kan susah juga. Betawi itu lah namanya banyak formatnya. Aku nggak mau ikut rombongan Guterres sebetulnya. Nggak mau ikut rombongan Matra, bisa. Nggak mau ikut rombongan itu, bisa. Ya kan, ya kan boleh-boleh aja orang punya hak. Ada masing-masing. Sekarang kita yang udah bersatu dalam wadah ini, ya kita kumpulan yang lama, kita kompak. Kan sebetulnya kompak cuma satu kata, kompak kan gampang. Kan gitu. Kalau kita main cakar-cakaran terjadi jadi ahli, ya itu kan nggak bisa gede. Sampai kapanpun kita akan terbentur masalah itu. Ya seperti contoh misalnya, si A ini pastinya punya teman, beberapa teman. Nah temennya punya teman lagi, beberapa teman, orang banyak. Sama juga kita. Itu nggak bedanya kita. Ketika kita anuin satu, emang temennya pada tinggal diam nih. Otomatis belum tentu dia senang sama kita. Karena temennya dia merasa raniaya misalnya. Itu yang mesti kita pikirkan juga ketika kita sebelum mengambil tindakan ini. Ya, saya dalam hal ini bukan menggurui sih, maksudnya ya kita mengingatkan aja kalau sama. Kalau bisa, ya kita perbanyak ya teman kita. Sekarang si A sebagai siapa kita rundingin bareng-bareng sama. Oke, tanda tangan. Saya siap jadi gitu kan. Udah, ketika istilah suatu saat ada mungkin ya kendala ini itu gantinya aja. Misalnya kayak Bang Buter kemarin, ketika beliau memang menjabat sebagai Bapak, ketika beliau berhalangan sakit, diganti kan ada wakil, kalau Panglima sebagai PLH atau PLT pelaksana tugas. Nah, itu kan bisa. Sementara Panglimanya misalnya lagi sakit atau berhalangan lain, belum berhalangan tetap. Kalau udah berhalangan tetap ya itu diganti kan ya. Jadi nggak berhalangan nggak apa, tiba-tiba mau ganti, ya kita rabuk juga. Ya tapi yang mau ganti ini barangkali ada
punya niatan lain atau positif negatif kan kita belum tanya juga. Barangkali dia kan mungkin yang perkiraan jangka panjang ini barangkali kesehatan juga kurang. Ternyata kan beliau masih sehat. Harusnya kalau mengganti jadi PRT dengan sementara. Kan begitu. Itu pun wakil panglima, bukan wakil sekjen misalnya. Ya nanti itu kita harus berpikir juga daripada begini. Ya ini suka nggak suka kan kita sebetulnya udah kayak keluarga di dalam. Kalau namanya ketua umum kita anggap orang tua kita, paling tua di umurnya. Ya bang ya. Iya, biar begitu. Saya nih terus terang. Ya bang, mungkin orang media udah tua itu masih mau jawab, masih mau ngeluarin biaya. Coba. Ya, kagak ada ini nyari. Sejak Rocky itu belum ada sampai satu. Ada selain dia, boleh ditanya seumuran dia dah ya. Nggak nemu kita nyari yang mau megang jabatan, sebenarnya mau biayain juga, mau rapat-rapat. Yang lagunya kayak seumuran kita juga dia. Itu yang kita artinya juga kita anggap sebetulnya kan bukan, tapi ya karena dia oke, kemudian itu kita susah nyari orang seperti itu. Itu Jiwa semangatnya tinggi. Semangatnya masih tinggi, susah bang. Kita kasih ketemu dan dia mau mengeluarkan. Ya sekarang yang jadi masalah ini kan kita bagaimana menyikapi sebagian teman-teman kita ini jangan menjadi saling ada sangka mulu, sama-sama aja kan enak.